Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di video pembelajaran IPA. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan gimnospermae. Sebelum kita melanjutkan penjelasan perkembangbiakan gimnospermae, mari kita perhatikan dulu gambar yang ada di samping Ibu. Mungkin kalian sudah pernah menemui tumbuhan-tumbuhan yang ada di samping Ibu ini. Nah, di tumbuhan A itu adalah gambar pohon mangga atau nama latinnya adalah mangifera. Di tumbuhan B itu merupakan Tusam Sumatra atau biasanya dikenal dengan pohon pinus, nama latinnya adalah Pinus marcusi. Apakah kalian sudah mengetahui cara pohon mangga dan pohon pinus melakukan perkembangbiakan? Nah, tanaman mangga memiliki bunga untuk melakukan perkembangbiakan. Dan pohon pinus, coba kalian lihat gambar pohon pinus, apakah dia memiliki bunga? Jika kalian mengatakan tidak, bagaimana cara pohon pinus melakukan perkembangbiakan? Nah, untuk mengetahui penjelasannya, maka simak video pembelajaran IPA kali ini sampai selesai. Perhatikan gambar di samping Ibu, ini merupakan pohon Pinus marcusi. Nah, atau disebut juga dengan Tusam Sumatra, atau biasanya dikenal di dalam kehidupan sehari-hari adalah pohon pinus. Pohon pinus merupakan tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji, sehingga bijinya tampak dari luar dan berada pada permukaan daun buah. Tumbuhan yang bijinya tidak memiliki kulit buah atau berbiji terbuka disebut sebagai tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui adalah tumbuhan pinus, melinjo, dan pakis haji. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Bisa kalian lihat di gambar di samping Ibu. Nah, di situ ada tumbuhan pinus yang terdapat gambar kecoklatan seperti bunga. Nah, itu namanya adalah strobilus. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi generatif yang disebut strobilus tadi. Nah, pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu ada strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina itu terpisah, tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan gimnospermae yang dapat bereproduksi secara aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil, dan tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Proses pembentukan embrio tumbuhan gimnospermae bisa dilihat pada gambar di samping saya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambar. Nah, di situ ada yang menunjukkan angka nomor 1 itu adalah strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Strobilus terbentuk seperti sisip. Gambar nomor 2, terdapat mikrosporangium yang berkromosom 2N pada strobilus jantan dan megasporangium yang berkromosom 2N pada strobilus betina, jika masing-masing diambil satu keping sisip. Dan perhatikan gambar bagian nomor 3 dan 4. Di situ terdapat mikrosporangium melakukan pembelahan secara meiosis sehingga terdapat mikrospora kromosom haploid. Di dalam mikrospora terdapat satu serbuk sari atau polen dilengkapi juga dengan sayap yang sepasang. Megasporangium melakukan pembelahan juga secara meiosis, menghasilkan 4 inti yang terdiri dari inti besar sebagai megaspora berkromosom haploid dan 3 inti kecil akan mengalami degeneratif atau hilang. Megaspora akan melakukan pembelahan secara mitosis berkali-kali dan akan membentuk yang namanya archegonium sebanyak 2-3, masing-masing terdapat sel telur yang berkromosom haploid. Setelah terbentuk sel jantan atau serbuk sari dari mikrospora dan sel telur dari archegonium dan terjadi penyerbukan pada pohon pinus secara anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin.
Yang terjadi pada gambar nomor 5, perhatikan, serbuk sari mengalami pembelahan secara mitosis dengan menjadi 2 inti, 1 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Inti generatif akan melakukan pembelahan lagi secara mitosis menjadi 2 inti. Maka inti keseluruhan adalah 3 inti. Nah, tugas inti vegetatif menunjukkan jalan menuju sel telur. Setelah tugas selesai, inti vegetatif akan mengalami degenerasi atau hilang. Setelah sampai ke serbuk sari menuju sel telur, maka terjadilah fertilisasi yang ditunjukkan pada gambar nomor 6. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping ibu. Nah, inti generatif 1 membuahi sel telur yang akan menghasilkan yang namanya zigot. Dan 2 inti generatif akan mengalami degeneratif atau hilang. Pada gambar nomor 7, zigot telah berkembang menjadi embrio. Pada gambar nomor 8, embrio akan menjadi biji. Dan jika biji jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh tumbuhan pinus baru. Dan pada gambar nomor 9, itu adalah tumbuhan pinus dewasa. Nah, itu tadilah pembahasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.